Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Project. Senang kami bisa menjumpai Anda semua bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam tayangan Papi Jefit Menyapa edisi istimewa Papi Jefit Menjawab episode ke-8 dengan tema melestarikan semangat pekabaran Injil mengemban amanat agung. Barusan saya menghadiri acara penyerahan piagam penghargaan ya, dan medali kejuangan 45. Ini piagam yang diserahkan dan ini medali ya yang diberikan. Piagam dan medali ini diberikan kepada seseorang karena peran serta dan pengabdiannya dalam upaya melestarikan dan membudayakan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 sebagai nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia. Pada tahun ini bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun. Sudah 3/4 abad bangsa kita merdeka, terbebas dari ancaman penjajah. Puji Tuhan. Namun Bapak Saudara, dewasa ini, negeri yang kita cintai ini menghadapi banyak ancaman dari luar. Bukan cuma dari virus corona, melainkan dari ideologi asing yang berusaha menggerus tradisi dan budaya luhur nenek moyang kita dan menggantinya dengan tradisi dan budaya asing. Bahkan lebih daripada itu, ideologi asing ini berupaya mengganti 4 pilar kebangsaan kita. Pancasila sebagai dasar negara mau diganti dengan dasar yang lain. Undang-Undang Dasar 45 mau diganti dengan sistem perundangan yang lain. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mau diganti, mau dijadikan negara antah berantah. Dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman mau diganti hingga hanya mengakui satu agama saja yang boleh hidup di Indonesia. Sehingga warga negara yang memiliki keragaman yang berbeda pastinya akan menjadi warga negara kelas 2 yang akan dibatasi hak-haknya sebagai warga negara. Ideologi asing tersebut akan berhasil dalam perjuangannya jika generasi muda bangsa kita berhasil digiring agar melupakan sejarah bangsanya sendiri. Bapak Saudara, melupakan perjuangan bangsa ini hingga bisa merdeka seperti sekarang ini dan melupakan para pahlawan bangsa yang terdiri dari beragam suku dan agama dapat mengakibatkan generasi muda kita justru mengelulukan sejarah dan ideologi asing. Ini sangat berbahaya. Makanya elemen bangsa yang menyadari bahaya laten ini bangkit dan berupaya menggerakkan generasi muda bangsa Indonesia supaya tetap mengingat sejarah perjuangan bangsanya sendiri dan bangga dengan para pahlawan bangsanya sendiri, serta tetap melestarikan tradisi dan budaya bangsanya sendiri yang telah diwariskan ratusan tahun lamanya. Haleluya. Itulah yang kami lakukan sebagai bagian dari putra-putri Indonesia yang cinta akan negeri ini, yang cinta akan sejarah perjuangan bangsanya, dan yang cinta akan tradisi dan budaya bangsanya sendiri. Dan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, kami akan suarakan pekik perjuangan merdeka yang telah ditetapkan secara resmi dalam maklumat pemerintahan tanggal 31 Agustus 1945 sebagai salam nasional yang berlaku mulai 1 September 1945 dan sampai kini peraturan tersebut belum pernah dicabut. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Bapak Saudara, sesungguhnya sebagaimana Bapak pendiri bangsa menghendaki supaya generasi penerusnya bisa melestarikan semangat kebangsaan dan nasionalisme dan patriotisme dari para pahlawannya, maka demikian juga Tuhan pun menghendaki agar setiap muridnya di masa kini bisa terus melestarikan semangat para rasul zaman gereja mula-mula dalam melakukan pekabaran Injil demi mengemban amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kepada dunia bahwa ada keselamatan dan hidup kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita baca naskah Alkitab sebagai kunci perenungan firman Tuhan kali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan di sana. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Nah Bapak Saudara, ada 2 hal yang Tuhan inginkan agar semangat pekabaran Injil terus diwariskan sebagai bagian dalam ketaatan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu yang pertama Bapak Saudara, melestarikan semangat perbuatan baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Saudara, Tuhan menghendaki
agar kita senantiasa tanpa jemu terus berbuat baik, menebar kasih kepada semua orang. Alangkah indahnya jika perbuatan baik kita menjadi gaya hidup kita setiap hari, sebab kita akan menuai semua yang baik dan mulia. Haleluya. Selain itu, Bapak Saudara, setiap orang yang melihat perbuatan baikmu akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seperti firman Tuhan tegaskan di dalam surat 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Dikatakan di sana, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ternyata perbuatan baik kita sebagai cara kita untuk memuliakan Bapa Surgawi. Sebab itu, Bapak Saudara, teruslah melestarikan semangat perbuatan baikmu seumur hidupmu. Haleluya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Saudara, melestarikan semangat pemberitaan baik. Dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan di sana, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Selain perbuatan baik, Bapak Saudara, yang setara dengan itu, Tuhan juga kehendaki agar kita senantiasa menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita. Bersaksi tentang Tuhan Yesus, siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya demi menyelamatkan umat manusia di dunia, agar mereka jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup abadi bersama Bapa Surgawi. Puji Tuhan. Kesaksian kita juga menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan Yesus dan menjadikan kita sebagai anak-anak kerajaan sorga yang bertanggung jawab dengan panggilan kita sebagai duta kerajaan sorga, duta besar kerajaan sorga yang diutus ke bumi. Puji Tuhan. Selain itu, Bapak Saudara, kesaksian kita juga akan diikuti dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Markus 16 ayat 15-18, dikatakan di sana, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lewat kesaksian kita, Bapak Saudara, kita menghadirkan mujizat Tuhan, dan banyak orang akan percaya, dan mereka diselamatkan. Maka pasti upahmu besar di sorga. Puji Tuhan. Sesungguhnya, Bapak Saudara, kita hidup di bumi ini bertujuan untuk menyatakan Kristus kepada dunia, dan dengan demikian menghadirkan kerajaan sorga bagi dunia. Dan itulah caranya kita bisa memuliakan Tuhan Yesus. Sebab itu, teruslah melestarikan semangat pemberitaan baikmu seumur hidupmu. Nah, Bapak Saudara, jadi kita simpulkan bahwa ada dua hal yang Tuhan inginkan agar semangat pekabaran Injil terus diwariskan sebagai bagian dalam ketaatan kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, melestarikan semangat perbuatan baik. Dan yang kedua, melestarikan semangat pemberitaan baik. Puji Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa supaya kita dapat melestarikan semangat PI dalam mengemban amanat agung lewat melestarikan semangat perbuatan baik dan pemberitaan baik kepada dunia di mana kita berada, sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Mari Bapak Saudara, kita berdoa bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah dengar dan renungkan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus terus melestarikan semangat baik, perbuatan baik. Kami tebarkan kasih kepada semua orang maupun pemberitaan baik. Kami sampaikan Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus, supaya siapapun yang mendengar dan percaya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa Surga. Kami melestarikan semangat ini supaya kehidupan kami benar-benar berkenan kepada Engkau dan memuliakan Engkau, dan hidup kami benar-benar menyatakan
kerajaan surga di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Terpuji dan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan surga. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Kami percaya kebenaran firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami digerakkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikian pertemuan kita kali ini bersama kami, Pendeta Dr. David Sumampo dan tim multimedia dalam Papi David Menyapa, edisi istimewa Papi David Menjawab. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.